Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Puspita Eriana Putri dengan NIM akhir 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil literatur review dengan judul Hubungan Pola Makan dengan Kesehatan melalui pendekatan dietary history berbasis kuesioner. Kajian ini termasuk dalam mata kuliah survei konsumsi pangan. Seperti yang kita ketahui, pola makan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pola makan yang tidak seimbang bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif. Misalnya, gangguan gigi dan mulut, penyakit kardiovaskular, hingga penurunan kualitas hidup pada lansia. Oleh sebab itu, diperlukan metode penilaian konsumsi pangan yang bisa menggambarkan kebiasaan makan seseorang dalam jangka menengah hingga panjang, bukan hanya sehari atau 2 hari, melainkan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan cara ini, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana kebiasaan makan memengaruhi status kesehatan. Salah satu metode yang digunakan adalah dietary history atau DH. Metode ini menilai kebiasaan makan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun ke belakang, biasanya melalui wawancara semi-struktur. Dalam wawancara ini, responden ditanya mulai dari informasi umum seperti waktu makan, makanan pokok, camilan, dan minuman, lalu masuk ke detail konsumsi seperti jenis makanan, frekuensi porsi, serta cara pengolahan. Data yang terkumpul kemudian dicatat dengan panduan food model atau ukuran rumah tangga, lalu dikonversi ke gram. Setelah itu, kandungan energi dan zat gizinya dihitung menggunakan label komposisi pangan. Jadi, metode ini cukup komprehensif dalam menggambarkan pola konsumsi. Metode ini kemudian dikembangkan menjadi bentuk kuesioner yang lebih praktis, yaitu Dietary History Questionnaire atau DHQ. Instrumen ini berisi pertanyaan yang menggali pola makan sehari-hari, termasuk makanan pokok, camilan, minuman, serta detail porsi dan juga cara pengolahan. Ada juga versi ringkasnya, yaitu Brief Type DHQ atau BDHQ. Instrumen ini hanya memerlukan sekitar 15 hingga 20 menit untuk di-list, sehingga lebih efisien, terutama untuk survei dengan jumlah responden yang besar. BDHQ bahkan sudah banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi di Jepang untuk menilai hubungan antara diet dan berbagai masalah kesehatan. Dalam literatur review ini, saya meninjau 3 artikel penelitian. Pertama, artikel utama dari Hosoda dan rekan tahun 2021 yang meneliti hubungan pola makan dengan penyakit periodontal pada wanita muda. Kedua, artikel pendukung dari Kugo dan rekan pada tahun 2023 yang menilai pola konsumsi pada pasien dengan abdominal aortic aneurysm. Dan ketiga, artikel dari Yazawa pada tahun 2023 yang menilai hubungan pola makan dengan kesehatan mental pada lansia penyintas gempa dan tsunami. Ketiganya menggunakan DHQ atau BDHQ sebagai instrumen penilaian konsumsi dengan fokus pada populasi dan masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dari artikel Hosoda pada tahun 2021, ditemukan bahwa diet rendah vitamin A, E, B6, folat, serta mineral seperti kalsium, magnesium, dan zat besi, juga rendah serat dan sayuran hijau hingga kuning, dapat meningkatkan risiko penyakit periodontal. Selain itu, konsumsi makanan yang terlalu lunak juga berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut. Penelitian Kugo dan rekan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pasien dengan abdominal aortic aneurysm memiliki konsumsi buah, jeruk, kedelai, sayuran, dan juga seafood yang lebih rendah. Rendahnya asupan antioksidan, isoflavon, dan omega 3 ini menyebabkan elastisitas pembuluh darah menurun. Risiko ini semakin meningkat bila disertai kebiasaan merokok. Sedangkan penelitian Yazawa dan rekan pada tahun 2023 menemukan bahwa lansia yang mengalami depresi atau PTSD cenderung mengikuti pola makan yang tidak sehat, yaitu tinggi karbohidrat sederhana, makanan manis, daging, serta alkohol, dan rendah sayuran dan buah. Kondisi relokasi pasca bencana juga ikut memperburuk kualitas pola konsumsi pangan mereka. Jika ketiga penelitian ini digabungkan, terlihat jelas bahwa diet berkualitas tinggi seperti kaya akan sayur, buah, kedelai, dan
Seafood berperan besar dalam menjaga kesehatan. Kualitas pola makan terbukti berhubungan dengan berbagai aspek kesehatan, mulai dari kesehatan gigi dan mulut, kesehatan pembuluh darah, hingga kesehatan mental pada lansia penyintas bencana. Meskipun dua penelitian menggunakan desain cross-seksional, sehingga belum bisa memastikan hubungan sebab akibat, tetapi hasilnya konsisten menunjukkan pentingnya kualitas diet. Hal ini juga menegaskan bahwa DHQ dan BDHQ adalah alat yang layak digunakan, baik dalam penelitian maupun sebagai dasar intervensi gizi. Dari literatur review ini, dapat disimpulkan bahwa DHQ dan BDHQ efektif untuk menilai pola konsumsi pangan jangka panjang. Kualitas diet sangat erat kaitannya dengan kesehatan, baik kesehatan mulut, pembuluh darah, maupun kesejahteraan mental pada lansia pasca bencana. Pola makan yang kaya vitamin, mineral, serat, sayuran, buah, kedelai, dan seafood terbukti memberikan efek protektif sementara pola diet yang rendah gizi justru meningkatkan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, edukasi gizi, intervensi, serta penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas diet masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.